Eh, gue mau cukur beberapa rambut-rambut liar ya, bulu-bulu liar yang tumbuh di area bagian sini. Gue cuma pakai ini ya, membersihin muka gue. Colok segini aja, jangan terlalu banyak aja ya, sama ini. Oke, kita bilas dulu ya. Oke, gue udah habis bilas. Sekarang waktunya kita oles Heroes. Nih. Olesin itu bagian yang mau lu olesin aja. Maksudnya gue kan butuhnya di bagian pipi doang ya, jadi gue cuma pakai di pipi. Buat kalian yang jenggot atau kumisnya masih tipis atau masih kosong, diolesin juga. Kalau sudah cukup, jangan buang-buang. Yang masih ada sisa dikit, kita masukin lagi di botol ya. Hemat cuy, karena Heroes yang ini cuma 30 ml ya. Harga Heroes yang 30 ml ini sama kayak harga minoxidil Kiklen yang 60 ml. Jadi ini jangan sampai cepat habis lah, irit-irit lah. Karena terus terang si Heroes ini nanti gue cerita ya di sini ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Let's go. Balik lagi di Guns Brew. Oke, beberapa waktu kemarin gue libur bikin video karena gue lagi mencoba menggunakan Heroes. Jadi ini adalah minggu kedua gue menggunakan Heroes 30 ml ya, minoxidil Heroes kayak gini. Di video sebelumnya gue sempat cerita kalau gue awalnya menggunakan Heroes, terus kemudian karena stok Heroesnya habis, jadi gue menggunakan ini. Pakai Kiklen, minoxidil Kiklen. Terus minoxidil Kiklen kira-kira berapa bulan kemarin? 1,5 bulan ya kalau nggak salah ya. Lupa lagi gue. Pokoknya gue sempat menggunakan Kiklen juga, minoxidil Kiklen. Terus sekarang gue kembali ke Heroes. Ini baru pemakaian 2 minggu, baru 2 minggu pemakaian. Dan hasilnya wadidaw ya. Jadi selama 2 minggu pemakaian Heroes ini, hasilnya itu bulunya langsung bus gitu, kayak ngebus gitu loh. Kayak seolah-olah lu menggunakan biotin gitu. Bulu liar tumbuh di mana-mana. Kan gue pernah cerita juga ya soal bulu liar yang tumbuh ketika gue menggunakan Heroes. Tumbuh di tangan gua tuh, rame banget ini bulu ya. Terus tumbuh sampai ke alis-alis gue jadi tebal banget. Terus bulu mata gue jadi lentik banget. Dan baru 2 minggu lebih ya, lebih dikit kayaknya ya, 2 minggu lah menggunakan Heroes itu bulunya bener-bener langsung tumbuh di mana-mana, tumbuh bulu liar lagi. Karena sebelumnya ketika gue pakai minoxidil Kiklen itu nggak kayak gitu, nggak ada bulu liar yang tumbuh separah Heroes. Ini terjadi di gue doang kali ya, atau mungkin terjadi di beberapa teman-teman yang lain juga, gue nggak tahu ya. Sekali lagi mungkin efek dari penggunaan obat oles penumbuh brewok ini mungkin berbeda-beda di masing-masing orang. Dan ini gue cerita tentang pengalaman gue memakai si obat-obat ini, obat oles ini. Ya seperti itu. Jadi lagi-lagi nih, ketika gue pakai Heroes, bulu liar gue tumbuh langsung cepet gitu, di mana-mana tumbuhnya, sampai overboot. Di awal-awal video ini, itu gue mencoba untuk membersihkan bulu-bulu liar yang tumbuh di area pipi atas ini ya, sampai ke bawah mata. Itu cuman menggunakan cukuran jenggot ya, yang biasa gitu, sama sabun cuci muka dikit aja. Dan itu cukup membantu sih ya untuk membersihkan bulu-bulu liar. Sekali lagi, ini juga udah pernah gue bilang di video-video gue sebelumnya.
Bulu-bulu liar ini ya, soal bulu liar ini katanya, kata si admin tempat gue beli obat ini, obat oles ini, katanya nanti ketika udah sampai di terminal akhir dan lo udah nggak pakai obat itu lagi, secara otomatis bulu-bulu liar itu akan rontok, katanya begitu. Ya, kita coba lihat aja karena ini belum sampai terminal akhir ya. Ini udah pemakaian yang keberapa bulan ya? Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Waduh, ini udah masuk ke bulan ke-6 ya. Bentar lagi udah mau masuk bulan ke-7 penggunaan obat-obat terlarang ini. Bukan, obat oles penumbuh brewok ini. Gua makainya 2 brand ya, karena ganti-gantian. Heros, terus kemudian pakai Minoxidil Kiklen, terus sekarang balik lagi ke Heros. Nggak konsisten ya kayaknya gua. Ya, di sini gue mau sharing soal itu ya. Sekali lagi, efeknya mungkin berbeda-beda ya antara kalian atau gua gitu. Mungkin aja karena kita memiliki tipikal gen atau kulit yang berbeda-beda gitu ya. Asik. So ilmiah banget. Obat oles yang gue pakai sekarang belum tentu cocok di kalian, dan obat yang kalian pakai juga belum tentu cocok di gua. Semua hal awalnya kita coba dulu, tes dulu. Kalau misalkan udah nggak cocok gitu ya jangan diterusin. Oke, oh ya, anyway, ini udah gue trim ya 3 minggu yang lalu lah. Bulan sebelumnya, Januari, Maret, April, Mei akhir masuk bulan Juni kemarin sempat gue trim di barbershop. Nih ya, ada yang komen, "Bang, tolong dikontenin dong pas lu ngetrim." Gua nggak ngetrim sendiri, gue belum berani. Belum berani karena menurut gue ini belum tebel ya, jadi masih kayak riskan gitu loh, masih butuh bantuan abang-abang barbershop buat bantuin ngerapihin gitu. Kalau gue sendiri kan belum biasa, ntar tau-taunya set ya, kegerus semua gitu, kecukur semua, kan sayang kan. Gitu, jadi ya gitu lah. Ntar udah dan di awal video tadi juga gue udah tunjukin caranya buat ngoles ya, buat teman-teman yang mungkin belum mencoba atau baru mulai mencoba buat memakai obat oles penumbuh brewok. Kalau mau pakai obat-obat oles kayak gini tuh jangan terlalu banyak-banyak gitu ya. Satu, efeknya mungkin di kalian efeknya keras gitu ya, apalagi kalau pakai Minoxidil Kiklen yang ada alkoholnya, itu rasanya bakal kayak gatel dan germet-germet gitu. Gimana sih? Kayak rasanya tuh kayak ada yang gimana gitu, agak sedikit panas, gatel, germet-germet, ya begitulah. Lo coba representasikan sendirilah gimana rasanya gitu ya. Di bagian sedotan pipet ya jatuhnya. Kalau kalian pakai pipet yang sama kayak gua, kayak gini, itu ada ukuran-ukurannya 0,5, 1,0, 1,5 dan seterusnya. Saran gua pakainya di 0,5 aja. Itu udah cukup buat kanan kiri ya, untuk pipi doang. Tapi buat kalian yang pakai di kumis sama jenggot juga, gua saranin di 1,0. Itu juga kayaknya udah banyak deh. Mendingan di 1 aja kali ya, di 0,5 di atasnya dikit gitu. Nah, ini ada ukuran-ukurannya, dikit aja. Karena kalau terlalu banyak kayak yang gue bilang tadi, itu rasanya nggak enak. Mungkin aja kulit kalian sensitif, kan siapa tahu. Kalau kalian baru mencoba kan kalian belum tahu nih sesensitif apa kulit kalian gitu. Kalau gua sih sebenarnya nggak sesensitif itu ya kulit gua. Kulit badak kayaknya kulit gua. Tapi gue lebih nyaman pakai sedikit aja biar nggak becek aja gitu. Apalagi kalau lu menggunakan Heros nih, Minoxidil Heros. Karena si Minoxidil Heros ini dia nggak ada alkoholnya, jadi kayak oily gitu loh. Keringnya juga agak lama. Jadi kalian harus pakai secukupnya gitu, jangan terlalu becek. Ya. Begitu ya. Ini informasi buat teman-teman yang baru memulai ya, bukan buat kalian yang udah expert. Dan gue juga kayaknya belum expert ya, masih baru berapa bulan gitu gue pakai obat ginian. Oke, kurang lebih begini ya hasil setelah 6 bulan pemakaian Minoxidil Kiklen dan Heros Minoxidil. Tapi selama 6 bulan ini gue udah trim 2 kali ya. Harusnya sih udah panjang segini kali, udah panjang nih harusnya. Tapi panjangnya jelek menurut gue karena ininya belum padat bagian pipi gue. Kanan kiri gue belum padat nih. Nah, kalau ini udah padat baru enak tuh dipanjangin. Jadi cakep gitu ya. Jadi untuk saat ini, sementara ini, selama masih pemakaian obat oles ini, gue akan trim
sebulan sekali atau 2 bulan sekali kali ya, biar lebih rapih gitu, biar nggak kayak gembel. Terus apa ya, gue mau ngomong apa tadi ya, gue lupa lagi. Oh ini apa, lanjut ngomongin yang tadi soal pemakaian hair rose. Jadi si hair rose ini buat gua, di kulit gua itu sangat-sangat berpengaruh. Maksud gua hasilnya benar-benar kelihatan. Karena gua kan selalu liatin nih, selalu pantau gitu perkembangan dari pertumbuhan brand gua. Selama gua pakai minoxidil Kiklen, itu di gua kurang cocok ya. Kurang cocok, bukan kurang cocok sih, tumbuh tapi agak lama gitu. Tapi ketika gue menggunakan si hair rose minoxidil, itu baru 2 minggu cuy. Ini beneran, gue nggak bohong. Baru 2 minggu, itu bulu-bulu liar langsung tumbuh nih. Kelihatannya dari situ. Kalau dari bagian si brewok bagian pipi sih nggak terlalu kelihatan gitu ya, nggak ngeh gitu. Tapi ngehnya kelihatannya tuh dari bulu-bulu liar yang tumbuh di area pipi sini sampai di bawah mata, sampai sini nih. Sampai jidat bahkan. Gokil. Dan tumbuh anakan rambut nih. Si hair rose ini lebih ngefek ke gua ketimbang si minoxidil Kiklen. Tapi dua-duanya itu punya kelebihan dan kekurangan menurut gua. Apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, ini nih. Ini di mata gua ya. Ini menurut gua atau versi gua. Mungkin versi kalian berbeda-beda. Oke, kalau kelebihannya udah ketara ya di gua, itu pertumbuhannya cepat untuk hair rose. Minoxidil Kiklen agak lambat. Tapi soal kenyamanan, terus terang ya, ketika gua udah pakai minoxidil Kiklen dan si minoxidil hair rose ini, gua lebih nyaman pakai apa ya? Gua lebih nyaman pakai minoxidil Kiklen. Kenapa? Kok bisa? Padahal kan minoxidil Kiklen itu ada alkoholnya, jadi ada sensasi-sensasi yang kurang nyaman gitu harusnya ya, karena mungkin perih gitu, atau pedes, panas, gremet-gremet, apalah itu, whatever ya. Tapi gue tetap lebih nyaman pakai minoxidil Kiklen, karena minoxidil Kiklen itu cepet kering ya. Jadi cuman sejam atau 2 jam lah maksimal, itu udah kering, lo udah bisa bilas, udah bisa cuci muka, dan lo udah bisa beraktivitas ngapain aja gitu, yang berkeringat kayak apa gitu. Dan untuk di malam hari juga nggak usah takut nempel di bantal gitu ya obatnya. Jadi udah kering, mau dibilas atau enggak ya udah tinggal tidur aja. Jadi nggak takut buat nempel-nempel gitu. Kalau pakai hair rose, keringnya lama ya. Lo harus nunggu 3-4 jam lo baru bisa cuci muka gitu, baru bisa dibilas. Dan pada waktu malam hari itu bikin repot. Bantal gua semenjak gua pakai hair rose, itu bantal tidur gua itu kuning-kuning gitu loh. Ini gua mikir, ini iler bukan sih? Iler kok kuning? Lebih kayak gitu ya. Nempel kuning-kuning bantal gua. Waduh. Si ininya ya, maksudnya spraynya, spray bantal ya, sarung bantal. Jeleknya itu doang, karena gua kan pulang kerja malam gitu kan, terus mau tidur tuh udah jam 10, jam setengah 11 tuh baru sempet gua pakai si hair rose. Habis mandi, habis beraktivitas gitu. Itu kan mesti nungguin 3-4 jam kan kelamaan ya, keburu ngantuk gitu. Kadang ketiduran gue nya, masih basah banget, udah ketiduran. Terus ya udah, jadi si obatnya nempel kemana-mana tuh. Kenapa hair rose lebih mujarab, lebih ampuh ketimbang si minoxidil Kiklen nih? Kalau menurut gua mungkin ya karena minoxidil Kiklen ini mengandung alkohol, jadi dia kan cepet nguap. Terus penyerapan si serum ini nggak maksimal ke pori-pori lo, karena udah nguap duluan gitu kan. Mungkin aja dibandingkan dengan si hair rose. Si hair rose ini kan nggak pakai alkohol. Ya udah, jadi lu oles serumnya, si serum bakal nempel terus tuh sampai kering di bagian yang lu oles. Jadi penyerapannya lebih sempurna. Mungkin itulah yang menyebabkan kenapa minoxidil Kiklen pertumbuhannya lebih lambat ketimbang si hair rose. Dan hair rose ini kan kayak gue bilang tadi, waduh, baru 2 minggu aja udah kelihatan hasilnya. Sama kayak di penggunaan hair rose di awal-awal gue, di video gue pertama. Itu gue ceritain bagaimana si hair rose ini sangat-sangat apa ya, ngebus banget gitu, ngebus dan ngebut pertumbuhannya, sampai akhirnya tumbuhlah bulu-bulu liar di mana-mana dan overboot gue bagian sih. Oke, jadi kayaknya sekian dulu kali ya obrolan kita. Oh ya, sebelum gue closing,
gue mau minta pendapat kalian dong, karena dalam waktu dekat sepertinya gue mau potong rambut nih. Kayaknya rambut gue udah mulai agak rontok dan tipis gitu ya, karena ini udah kepanjangan. Sebenarnya baru dipotong 2 bulan lalu nih, 2 bulan habis bulan yang lalu ya, bawah-bawahnya. Ini kayaknya mau gue cukur pendek, tapi gue masih kasihan gitu sama rambut gue. Gimana ya, galau gue. Gue minta pendapat kalian ya, potong pendek jangan gitu. Aduh, nggak tahu nih, sayang juga nih. Gimana menurut kalian ya? Jadi nama channelnya padahal Gons Bro ya, yang artinya Gons itu gondrongs gitu ya, gondrong desa. Brew ya brewok, ntar jadi nggak Gons Bro lagi dong. Mungkin nanti bakal gue gondrongin lagi, cuman nungguin gondrong itu buset deh. Mungkin teman-teman yang berambut gondrong pasti tahu ya rasanya gimana ya ketika lo manjangin rambut. Itu benar-benar deh, apalagi rambut-rambut ketika gondrongnya cuma baru segini nih, baru cuma sampai kuping gitu, wah itu paling nyebelin banget tuh. Acau. Oke, sekian ya guys, thank you udah mantengin video ini. Jangan lupa support terus gue bikin konten ya. Nanti kedepannya biar paling enggak 2 minggu sekali gue bikin video, kalau bisa seminggu sekali. Cuman agak susah ya, mengingat apa ya, kalau ngebahas soal brewok itu kan nunggu mesti lama gitu, melihat hasilnya dulu baru bisa bikin videonya gitu. Kalau setiap minggu, aduh, coba kasih masukan deh biar gue bisa update seminggu sekali. Kira-kira selain ngebahas soal pertumbuhan gitu, kelebihan dan kekurangan, coba deh kasih masukan kira-kira enaknya gue bikin konten ngebahas apa nih, atau reaction orang brewok gitu mungkin ya, atau gimana gitu, boleh tulis di kolom komen kasih sarannya. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, tonton video-video gue dari awal, karena video gue yang ini ada kesinambungannya dengan video-video yang sebelumnya gitu. Dan satu lagi buat teman-teman yang nanya gue beli di mana obatnya, linknya mana gitu ya, yang suka komen linknya mana bos, linknya mana, gue nggak cantumin link itu di setiap video ya. Nih makanya gue kasih tahu sekarang, tapi kalian bisa ngeliat linknya atau pembelian obat gue di video gue yang ketiga dan keempat ya kalau nggak salah. Pokoknya lu tonton aja, atau lu langsung buka video gue yang dari awal gitu ya. Buka aja deskripsinya, di situ kalau ada linknya lu tinggal klik aja. Dan gue juga agak sering sebut juga gue belinya di mana. Ini gue sebut ya, gue belinya di Fabron ya, gampang kok, lu tinggal searching aja di Shopee Fabron, atau di Tokped, atau di Instagram Mr. Brewok, Instagram Fabron. Buset deh, ini gue di endorse nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa, ini gue berbagi buat teman-teman biar kalian nggak salah beli, biar nggak kayak yang di video gue sebelum ini nih. Itu ada yang kulitnya iritasi dan kebakar gitu, kasihan banget. Hati-hati ya guys ya. Sekali lagi hati-hati buat kalian yang pengen beli obat-obat penumbuh brewok, karena ini kan bahan kimia gitu ya. Kita nggak tahu kandungannya kayak apa. Kita juga nggak tahu kulit kita sesensitif apa dan efeknya kayak apa. Jadi mesti hati-hati. Kalau di awal kalian mencoba udah nggak cocok, berhenti pakai. Ya pokoknya segitu dulu ya dari gua. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, atau teman-teman yang baru mampir, please di subscribe. Dan mohon bantuan di share juga biar gue semakin semangat lagi bikin konten kedepannya. Thanks for watching this video, dan keep always. See you later.